Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati kepada seluruh dewan guru, ustaz dan ustazah, Bunda, KP Trunojoyo. Yang kami hormati kepada seluruh dewan guru, ustaz ustazah, SD Islam Trunojoyo. Yang kami hormati kepada teman-teman Hadroh Majelis Taklim Subhan Beliau yang alhamdulillah pada hari ini bisa mengiringi kita. Kami akan menghormati kepada seluruh wali peserta didik. Kalau hari ini khusus wali santri berarti ini, karena kita mau peringati hari santri nasional yang sudah kiranya hadir di tengah-tengah kita. Dan yang kami cintai kepada seluruh peserta didik santri dan santriwati dari KP Trunojoyo dan juga SD Trunojoyo. Tepuk tangan semuanya bagi kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan, karena kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salat dan wassalaman marilah kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang dari Islam. Tapi khusus terima kasih kepada Rasulullah Allah MC atau pembaca yang telah memberikan waktunya untuk saya memberikan sedikit sambutan dan juga mungkin di belakangnya ada cerita-cerita sedikit. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa melaksanakan peringatan Hari Santri Nasional. Ingin nopo sih Hari Santri Nasional ini dicanangkan oleh pemerintah. Bahkan alhamdulillah dengan dicanangkannya Hari Santri Nasional ini, khususnya di bangsa kita, di negara kita Indonesia, semuanya rata-rata melaksanakan peringatan Hari Santri Nasional. Kalau kita dulu ingat, ketika kita masih kecil, paling upacara itu gemek 17 Agustus. Gitu kan? Satu minggu upacara lapangan-lapangan khususnya tanggal 22 Oktober semenjak tahun kalau nggak salah kalau betul itu 2015 atau 2016 itu mulai dicanangkan oleh pemerintah Hari Santri Nasional. Akhirnya berdampak nomor salah satunya sekarang ada upacara Hari Santri Nasional kalau dilakukan kecamatan, kabupaten dan sebagainya. Bahkan ketika dulu kalau kita ingat betul-betul sih berangkat sekolah dan sebagainya ini pakai sarung dan sebagainya. Saat menikah keuangan khususnya di hari Santri Nasional ini tanggal 21, 22 atau sebelumnya atau satu minggu sebelumnya itu pekerja atau santri dan santriwati khususnya itu memakai sarung atau bernuansa santri, bernuansa santriwati, pakai ini pakaian muslim dan muslim itu kayak nopo bahasa menikah diperingati. Salah satunya sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu tidak bisa lepas dari santri, nilai santri atau karakter santri. Banyak pahlawan-pahlawan kita sebelum kemerdekaan itu juga mereka yang notabene muslim, seperti Sinten, ayo kalau bisa anak-anak juga yang pahlawan dari Aceh yang perempuan Cut Yandin itu juga Islamin Dobeles niku nggih santri. Terus habis itu Tengku Umar, Tengku Cidipiro dan sebagainya itu pahlawan-pahlawan yang sebelum kemerdekaan. Pangeran Diponegoro itu pun juga santri. Dan
Ada sejarah mengatakan selain pahlawan-pahlawan itu mengenang dan semangat perjuangan santri-santri terdahulu itu bisa tertularkan oleh santri sekarang. Semangatnya untuk memperjuangkan keislamannya, untuk memperjuangkan agamanya. Selanjutnya untuk mengenang perjuangan di tanggal 22 Oktober 1945, ini cerita ketiga, terus sudah semuanya kita ini dijajah 350 tahun menurut menurut sejarah mengatakan. Tapi waktu itu belum menjadi bangsa Indonesia. Ini yang perlu kita pelajari. Karena waktu itu masih ada Jog Aceh, Jog Sumatera, Jog Borneo, Jog Sulawesi dan sebagainya. Belum terbentuknya bangsa Indonesia. Nah, untuk di tanggal 22 Oktober 1945 itu bangsa Jepang datang hanya 3 tahun. Setelah itu Hiroshima dan Nagasaki ternyata dibom, di negaranya sana dibom. Akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 itu bangsa Jepang pulang ke negara. Nah, di masa-masa itu proklamasi sudah dicanangkan dan sebagainya. Tahu-taunya karena memang bangsa Belanda itu keenakan, wis kewenangan di Indonesia, rempah-rempah yang dicubit dan sebagainya. Di masa-masa itu mereka mau datang lagi. Bangsa Belanda itu mau datang lagi, khususnya di daerah Surabaya yang dipimpin oleh Jenderal Malabi. Dikatakan sejarah mengatakan seperti itu. Dan tanggal 22 Oktober akhirnya dicanangkanlah resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah itu beliau juga hidupnya dan juga wafatnya, kesalahannya juga di sekitar Kabupaten Jombang. Alhamdulillah kita ini ditunggu oleh beliau itu pahlawan-pahlawan nasional, khususnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Setelah itu dicanangkan revolusi jihad, itu ternyata rentetan untuk perjuangan atau peperangan di tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Akhirnya keluar fatwa Hubul Waton Minal Iman, yang mungkin kalau itu tidak difatwakan sampai detik ini kita nggak dengar yang namanya Hubul Waton Minal Iman. Nomor sini urusan Hubul Waton Minal Iman. Hubul Waton Minal Iman adalah cinta tanah air, adalah sebagian daripada iman. Semangat mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ini juga termasuk Hubul Waton Minal Iman. Jadi kekuatan sholawatan dan sebagainya. Terus habis itu juga jadi nuansa kesantriannya muncul, nilai-nilai kesantriannya muncul. Setelah itu itu yang pertama, bahwasanya santri menjadi penerus perjuangan santri-santri pada zaman dahulu. Karena perjuangan sejarah mengatakan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas daripada santri-santri pada waktu itu. Yang kedua, apa yang perlu kita isi ketika kemerdekaan itu sudah ada? Jangan lupa anak-anak kita, adik-adik kita, khususnya di Kabin Jaya dan juga di Paul Jaya, kewajiban kita untuk menuntut ilmu, kekuatan dalil si Kabin menuntut ilmu. Yang fa'ilahul ladin amanu waladina utul ilma darajat. Insya Allah bagi kita semuanya yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya. Terus matur ibu, tolakul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Ada hadis Rasulullah dikatakan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradal ilma fa alaihi bil ilmi. Itu pun juga menuntut ilmu. Dalil umum, barang siapa yang menginginkan dunia maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat
maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Marilah kita doakan anak-anak kita ini supaya menuntut ilmunya bisa lebih semangat. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor kali belajar skill, selain menuntut ilmu, belajar skill itu juga termasuk menuntut ilmu. Rentetan dari Sakti Nasional yang diadakan oleh Ustaz-Ustazah dan Bunda PAUD atau KB Tunajaya kemarin, alhamdulillah anak-anak kita sudah pengambilan video penampilan mereka. Ada kemarin itu apa? Tari Nusantara. Alhamdulillah, kita kasih tepuk tangan buat anak-anak kita. Tari Nusantara. Terus untuk itu paduan suara. Paduan suara yang dilaksanakan oleh anak-anak kita, santri dan santriwati kita. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Terus setelah itu ada lagi pencak silat, pencak silat. Alhamdulillah kemarin tinggal kita tunggu videonya, insya Allah dikirimkan oleh Ustaz sama Ustazah. Setelah itu ada satu lagi nomor tari Zabin. Tari Zabin, alhamdulillah itu pun juga menambah skill kita, menambah kegiatan kita. Tepuk tangan yang meriah buat mereka. Dan tak kalah pada hari itu juga ini pun sinetron walaupun sederhana untuk nomor-nomor, sederhana ini jajan-jajan dan sebagainya ini. Ini yugo-yugo di panjenengan sinetron nempeli atas bimbingan dari Ustaz sama Ustazah mereka. Mereka yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Alhamdulillah, mungkin awal kegiatan yang sederhana ini, kegiatan yang baik ini tetap menjadikan pengalaman buat mereka di suatu hari nanti. Karena tidak ada sesuatu yang besar itu tidak mulai dari yang kecil. Satu tangan buat kita semua. Tidak ada sesuatu yang besar itu mulai dari yang kecil. Kita menanjak telepon ini tangga, nggak mungkin langsung tangga yang ketiga atau tangga yang keempat. Kalau kita langsung menanjak di tangga ketiga atau keempat, pastinya kita akan lompat. Dan risikonya kalau lompat itu banyak. Satu-satunya ketresur ataupun ini kepresen dan sebagainya. Tapi semuanya tangganya dari bawah, dari tangga 1, tangga 2 dan seterusnya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat anak-anak kita. Selanjutnya itu yang mengisi kebaikan kita, yaitu ilmu dan menambah skill kita, ya, menambah skillnya anak-anak untuk kehidupan di masa depan mereka. Selanjutnya yang selanjutnya yaitu kewajiban kita menjadi santri dan santriwati. Itu santri menjadi garda terdepan dalam perbaikan akhlak bangsa. Yang lebih kecil daripada itu yaitu akhlak kita sendiri-sendiri. Buat tendungannya mungkin mawon Ustaz dan Ustazah Bunda KB itu diberikan kelepasan untuk mengajarkan akhlak kepada putra putri kita. Buat tendungannya. Karena dengan akhlak yang mulia, insya Allah kita akan hidup di dunia ini akan diberikan oleh Allah SWT keberkahan oleh Allah SWT. Perbaikan akhlak itu mau kita menanamkan sifat kesabaran, kita menanamkan sifat kejujuran, kita menanamkan sifat rendah hati. Itu diajarkan oleh guru-guru kita. Itu nilai-nilai yang akan hidup selamanya dalam jiwa kita dan dalam jiwa kita. Ada satu makalah dikatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, maka aku tidak kenal Tuhan. Sampai segitu. Sampai segitunya makalah dikatakan. Sampai wonten. Kalau bukan karena guru, maka aku mungkin tidak kenal oleh Tuhan. Oleh karena itu wajib kepada kita untuk menghormati guru-guru kita. Wajib kepada kita untuk taat kepada guru-guru kita. Karena
karena mereka lah kita mengenal ilmu-ilmu yang dititipkan oleh mereka. Yang kedua, selain kita menghormati ustadz dan ustadzah kita, guru-guru kita wajib juga taat. Ini sifatnya wajib di anak-anak ya, taat kepada kedua orang tua kita. Karena mereka yang sudah mengandung kita 9 bulan. Tidak ada kata bahkan di dalam Al-Quran tidak ada kata saja. Ketika disuruh oleh orang tua kita, tidak ada kata-kata gak bu, gak ya, gak tidak ada kata-kata itu. Tapi yang harus kita laksanakan adalah menghormati orang tua kita. Mereka sudah mengandung kita selama 9 bulan, mengeluarkan kita dari rahim mereka. Itu antara hidup dan mati. Oleh karena itu kita wajib untuk menghormati kita, walaupun orang tua kita sudah terlibat, walaupun orang tua kita sudah tua dan sebagainya, tidak ada alasan untuk tidak menghormati mereka. Karena apa? Karena mereka sudah mengandung kita. Karena keseharian mereka itu juga memberikan uang saku kepada kita. Kalau kalian berangkat ke sekolah, kira-kira siapa yang memberikan uang saku? Ayo coba. Orang tua, ibu atau ayah kita bekerja dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam. Mereka berangkat, kita masih tidur. Mereka datang, kita sudah tidur. Oleh karena itu wajib buat kita untuk menghormati mereka dan juga taat kepada mereka. Okay. Terus selanjutnya juga selain mereka mengandung ibu kita mengandung kita 9 bulan, perawat kita dan juga melindungi kita. Kalau kita masih ingat waktu kita kecil dulu, kita masih bayi atau bahkan kita sudah tahu atau kabur seperti ini, ketika kita tertidur, tidak ibu kita, orang tua kita tidak rela kalau tubuh kita ini digigit oleh nyamuk waktu tidur. Jadi mereka menjaga kita, merawat kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama, khusus di Hari Santri Nasional tahun 2024 ini, marilah kita sama-sama kita hadiahkan kepada mereka. Selain doa-doa kita hadiahkan, selain doa-doa kita itu kita hadiahkan kepada mereka. Marilah kita menyanyikan bersama-sama, yaitu lagu Kerasan Monggo. Monggo kita sama-sama untuk